Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam advokat. Kembali lagi di channel YouTube kami, Edwin and Partners Law Firm. Kali ini kita akan mengupas tentang kekerasan seksual, di mana kekerasan seksual ini sering terjadi di masyarakat umum. Kali ini saya ditemani oleh salah satu advokat dari firma hukum Edwin and Partners. Untuk abang gimana kabarnya, bang? Alhamdulillah. Gimana untuk aktivitas abang sehari-hari di firma hukum Edwin and Partners ini? Selama ini dan sampai saat ini aktivitas kita di firma hukum Edwin and Partners alhamdulillah berjalan baik. Jadi gini bang, saya ingin meminta pandangan abang baik secara pribadi maupun secara hukum tentang kekerasan seksual. Nah, kekerasan seksual ini kan sering terjadi ya di masyarakat umum, dan korbannya itu begitu banyak, baik dari kaum anak kecil, bahkan remaja dan dewasa juga. Dan untuk pandangan abang untuk yang pertama ini, pengertian dari kekerasan seksual itu sendiri seperti apa sih bang? Pandangan dari abang itu sendiri. Baik, kalau kita kupas atau kita bahas secara umum, untuk kekerasan seksual itu dimana kekerasan seksual jadi adalah perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh atau fungsi reproduksi karena ketimpangan relasi atau kuasa, kemudian yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan secara psikis ataupun fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilangnya kesempatan untuk melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Nah, untuk kekerasan seksual itu sendiri terbagi menjadi berapa sih bang? Kalau untuk kekerasan seksual itu sendiri ada beberapa kriteria. Salah satunya adalah kekerasan seksual dalam bentuk verbal, kemudian bentuknya secara non fisik, secara fisik, dan ada lagi kekerasan seksual secara daring atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Nah, dasar hukum yang mengatur dalam kekerasan seksual itu sendiri dalam KUHP itu gimana Pak? Untuk kekerasan seksual itu sendiri diatur dalam pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana di dalamnya disebutkan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan diancam dengan melakukan pemerkosaan pidana paling lama 12 tahun penjara. Untuk pandangan Bapak mengenai kasus yang terjadi di Bandung untuk Heri Irawan ini kan karena banyaknya korban, bahkan sampai ada yang hamil dan melahirkan juga. Nah, pandangan hukum atau pandangan pribadi menurut Bapak seperti apa? Oh iya, yang sedang viral itu. Iya. Oke, kalau kita lihat memang kasus yang sedang viral ini, di mana terdakwanya saudara Heri Irawan, yang kemudian kasusnya sedang dan masih bergulir di Pengadilan Negeri Bandung. Sampai saat ini agendanya sedang apa, saya juga belum secara jelasnya. Kalau menurut pandangan secara hukumnya atau undang-undang secara umum saja, tadi saya sudah sebutkan bahwa dalam pasal 285 itu di KUHP bagi si terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut dihukum paling lama 12 tahun penjara. Berbicara terkait kasus yang telah dilakukan oleh saudara Heri Irawan ini, memang kasus yang dilakukan secara khusus, di mana kita ketahui secara bersama-sama bahwa memang ada beberapa korbannya, di mana kita ketahui pula bersama-sama dari semua korban itu sendiri dikatakan yang masih di bawah umur, karena dalam undang-undang itu sendiri seseorang atau orang pribadi yang masih di bawah usia 18 tahun itu masih dikategorikan sebagai anak-anak. Tahu bahwasanya kan korban ini ada yang
hamil juga dan ada yang hingga melahirkan juga. Nah, yang saya ingin tanyakan terkait pendapat Abang mengenai kekerasan seksual ini yang dilakukan oleh Heri Irawan ini hingga 13 santriwati korbannya. Nah, pandangan Abang, sebenarnya kejahatan ini kejahatan secara luar biasa atau kejahatan biasa-biasa saja? Kalau kita lihat dari sisi biasa atau luar biasa kan memang ini sebenarnya kejahatan yang biasa. Tapi kejahatan biasa ini yaitu hampir mendekati kejahatan yang luar biasa. Sementara kita ketahui bersama-sama kejahatan luar biasa itu sudah ada dan sudah diatur dalam undang-undang itu tersendiri. Kalau kasus yang telah dilakukan oleh saudara Heri Irawan, di mana korbannya ini masih anak-anak yang di bawah usia umur, yaitu ya 18 tahun atau berapa tahun kita nggak tahu seperti apa secara spesifik usianya. Di beberapa minggu yang lalu yaitu di mana telah terjadi pemerkosaan oleh si terdakwa yang bernama Heri Irawan ini kepada para santri, yang kita ketahui bahwa ada sekitar 13 santriwati di sana. Kalau kita lihat secara hukum bahwa memang apa yang sudah dilakukan oleh si terdakwa ini sebenarnya ini kejahatan yang hampir mendekati kejahatan luar biasa. Sementara kejahatan yang luar biasa itu memang sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang tertentu. Itu. Tapi melihat dari sisi korban yang ada beberapa korban di sana, dan korban itu sendiri kita ketahui bahwa semua korban masih di bawah umur, yaitu anak-anak, dimana sesungguhnya bahwa anak-anak itu sendiri harusnya dan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 bahwa anak-anak itu sebenarnya seseorang harus dijamin keselamatan dan harus dilakukan perlindungan secara khusus gitu. Karena memang anak-anak ini adalah bahwa dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak itu sendiri, khususnya dalam pasal 1 itu anak yang disebut anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, dimana kemudian di pasal keduanya disebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, kemudian bisa berpartisipasi. Bahwa kita lihat di luar itu anak-anak ini sendiri adalah sesuatu yang memang kenapa? Kita dulu bahwa memang seorang anak itu harus mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan sekali diskriminasi. Di dalam negara ini yang ketika kita berbicara anak itu adalah seseorang yang nantinya akan meneruskan cita-cita bangsa, adalah seorang generasi penerus, di mana memang kita nilai bahwa anak-anak ini memang harus mendapatkan suatu perlindungan yang secara khusus. Itulah kenapa dibuat undang-undang tentang perlindungan anak. Nah, seharusnya kan dari si korban ini mendapat perlindungan dari pemerintah ya terkait hak-haknya gitu. Jangan sampai ada intimidasi dari pihak luar sana atau pihak lain terkait untuk kasus ini. Nah, bagi rekan-rekan semua yang ingin bertanya bisa tulis di kolom komentar di channel YouTube kami Edwin and Partners Law Firm, dan jangan lupa juga di like, share, comment, and subscribe di channel YouTube kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam advokat. Bye.